Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya telah mengikuti kembali kegiatan Latsar CPNS dengan tema sikap perilaku bela negara dengan mekanisme e-learning. Saya merasa lebih termotivasi karena mulai melihat bagaimana ilmu yang didapat bisa diterapkan. Nah, materi pada hari ini terasa lebih aplikatif dan saya mendapatkan banyak wawasan baru yang membuat saya yakin bahwa saya bisa menerapkan ilmu ini. Selain itu, rasa kebersamaan dengan peserta lain juga semakin kuat, menjadikan suasana belajar lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, pada materi tadi terdapat beberapa poin yang bisa saya tangkap. Yang pertama, mengenai konsepsi perubahan di lingkungan yang strategis. Itu mengacu pada pemahaman mendalam tentang sifat, dinamika, dan dampak dari segala faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi tujuan, keberlangsungan, dan arah sebuah organisasi, lembaga, atau negara. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam hidup, baik di lingkungan sosial, teknologi, hingga kebijakan pemerintah. Menyesuaikan diri dengan perubahan atau adaptasi adalah kemampuan penting yang wajib dimiliki oleh setiap individu dan organisasi agar dapat bertahan, berkembang, dan sukses di lingkungan yang dinamis. Poin yang kedua, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, yaitu proses mengenali, memahami, dan menganalisis masalah-masalah mendesak yang bersifat global, kompleks, dan memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan dan arah suatu organisasi, lembaga, atau negara pada masa kini. Adapun materi yang belum saya kuasai adalah terkait teknik-teknik analisis isu. Hal ini karena banyaknya teknik analisis isu yang bisa digunakan. Maka saya taktisi dengan memperdalam materi dan membaca kembali modul. Kemudian secara spesifik, usaha yang saya lakukan dalam memperkaya materi ini adalah: yang pertama, memahami tujuan setiap teknik. Mengapa suatu teknik bisa digunakan, misalnya mengapa USG digunakan untuk memprioritaskan, dan mengapa teknik fishbone diagram atau diagram tulang ikan digunakan untuk mencari akar masalah atau akar penyebab dan sebagainya. Kemudian yang kedua, meninjau ulang kembali modul dan catatan untuk memastikan saya telah memahami definisi dan langkah-langkah kunci dari setiap teknik. Kemudian yang ketiga, mencari sumber tambahan, yaitu dengan memanfaatkan internet, baik itu artikel, video YouTube, untuk melihat penjelasan teknik yang sama dari sudut pandang yang berbeda, seringkali dengan ilustrasi visual yang lebih jelas. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.